Kembali lagi bersama kami di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tawa membangun bangsa. Tawa membangun bangsa. Hahaha. Muncul gedung. Asik kan tapi? Tapi tagline-nya bukan itu, Kato. Oh ya bukan. Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tawa pemersatu bangsa. Let's make love. Itu baru. Asik. Tawa membangun bangsa. Coba seru banget gak? Dari tadi kita ketawa-ketawa udah satu gedung jadi. Wih. Keren kan? Tapi ngomongin soal gedung. Ada satu komika ini tidur di gedung, bahkan nama gedungnya tuh Comedy Club. Hah? Iya, komika ini tuh tidurnya di Comedy Club. Sudah pasti kan Dia memang sudah komedi abis. aura komedinya muncul. udah ada. Keringat komedian yang tampil di situ pun sudah masuk ke dalam tubuh dia. Iya. Komika yang selanjutnya ada Rais Marasa Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Rais Marasa Besi. Dan gue nih keturunan Ambon dari bapak dan mama gue Medan. Sekarang umur gue nih 22 tahun ya. Iya bener sumpah, gak percaya. Gue kasih tahu nih kalau gak percaya nih. Gue lahir tahun 98 bulan Mei, pas banget lagi kerusuhan. Dan bener aja pas gue lahir muka gue ikut rusuh. Iya. Muka gue boros banget. Makanya karena muka gue yang boros kayak gini, cita-cita gue sekarang simpel banget. Cita-cita gue pengen ngerasain muda di masa muda. Cuma itu doang. Orang lain bilang masa muda itu adalah masa yang paling indah. Nggak berlaku buat gue. Masa muda gue masa tua gue. Iya. Ih nggak percaya. Ih. Nih ya, orang-orang normal tuh step by stepnya jelas. Kecil, remaja, tua. Gua kecil langsung tua, langsung gak ada remajanya lu. Iya Allah. Dan juga nih karena gue punya keturunan Ambon, stigma-stigma orang katanya orang Ambon tuh kuat dan pemberani lu. Nih kayak gini gue ngeliatnya kayak orang Ambon tuh tidak diperlakukan seperti manusia pada umumnya tau. Dan sampai gue pernah mendapatkan pertanyaan yang konyol nih, gue pernah ditanya kayak gini. Kapan sih orang Ambon panik? Kapan sih orang Ambon panik lu? Orang Ambon habis nunggu swab, nunggu hasilnya juga panik tau. Enggak tenang. Dan nyokap gue nih buka usaha salon. Ya bokap gue nemenin aja, gak ngapa-ngapain nih kan. Gak ada parkir juga. Dan nyokap gue nih akhir-akhir ini suka ngeluh kayak, Kak salon mama sepi nih. Kenapa Ma? Emang di situ ada siapa aja sih? Biasa cuma ada mama, karyawan, sama papa. Lah papa di mana? Tuh duduk di depan. Lu bayangin tempat salon kecantikan di depannya dudukin orang Ambon loh. Orang yang pengen datang, ya gak bisa ngutang nih. Terima kasih gue Rais. Apa kabar Rais? Alhamdulillah Bang Radit sehat. Iya nih, kayaknya lu baru pertama manggung terus ada timer gini ya. Karena tadi kayak Oh iya. kerasa diburu-buru banget. Terus ngomong sih boleh cepat gitu. Tapi jeda antar kalimatnya jadi hilang. Kita baru ketawa, nggak keburu denger yang selanjutnya. Ujungnya apa, depannya, setupnya gitu. Oke, siap. Nah gue curiganya sih, karena lo dari tadi ngeliat kiri kanan, lihat timer lagi. Kiri kanan, lihat timer lagi. Padahal secara penampilan, secara penulisan bagus gitu. Siap Bang. Cuman keganggu banget gitu. Lo ngerasa nyaman gak tadi? Agak ragu sih karena ngeliat terpaku mau waktu tadinya. Oh iya, berarti benar masalahnya itu. Mungkin next kalaupun memang lolos, bisa diskusi sama Kompas sih. Seharusnya boleh lah. Oke, siap. Mungkin lo tipe yang kayak gitu, dimatiin aja, 10 detik terakhir baru dimunculin. Gitu ya? Siap Bang Radit. Thank you Bang Radit. Bokap Ambon, Iya. bokap Medan. Iya betul. Lo di mana tinggal gedenya? Gede mah di Jakarta, Cing. Daerah? Di Bangka, Mampang. Oh Mampang ya Pak? Iya. Makanya Betawinya juga kental ya? Kental, Cing, alhamdulillah. Iya. Umur? Umur 22, Cing, sekarang. Berarti lagi sayang ayah? Hah? Karena satu-satu. Bagus. Kenapa tuh Cing? Bagus. Ya gak usah dijelasin ya, udah ngerti itu ya? Udah pada dewasa kok. Udah berapa? Ya, lo kebiasaan off air. Sehingga ada kebiasaan-kebiasaan kata-kata yang hanya boleh di off air lo bawa juga gitu. Gitu. Ya. Ada beberapa. Ya, Lu sadar gak? sadar tadi. Makanya Tadi agak ketawa-ketawa dipelanin sama Cing belakang. Adel.
Tadi panik, agak panik tadi ya? Seru-seruan bang. Iya. Perasaan itu. Ya itu sama Radit lah, keburu-buru aja ini masalahnya gitu. Cuma memang harus lo panik karena ada timernya, karena countdown. Kalau mungkin lo bisa dia yang naik aja gitu dari 0 ke 3 menit gitu. Lo kan ngeliatnya dari 3 ke 0 kan, lo deg-degan gitu, takut habis. Iya. Mungkin minta ke Kompas dari 0 ke 3 menit gitu. Oh oke siap. Dibalik gitu ininya. Guna gak sih itu menurut Bisa juga sih kalau Lu dicoba. kan ngasih solusi nih, ya kan? Kenapa lu tanya lagi? Harusnya itu udah jadi totok, solusinya gitu. Iya, karena menurut gua nggak guna juga gitu. Kalau ini kan countdown. Ya ini dari 0 ke 3 menit tuh ada gunanya nggak kira-kira? Kalau ini kan udah 10, 9, 8 lu deg-degan gitu kan. Pas nyampe 0 meluncur lu. Iya. Jadi roket. Nah, kalau gua ngerasa justru lu ngomong cepet tuh emang masalah lu lama di luar kompetisi. Lu tuh punya kecenderungan kayak gini. Ambon tuh paniknya kapan? Ambon paniknya kapan gitu. Biasanya ini yang general ya. Oh iya. Ambon paniknya kapan? Ambon paniknya kapan gitu. Ini belum sempat dikasih jeda tuh lu selalu kayak gitu. Tonton aja lagi. Semua video lu pasti kayak gitu. Ambon tuh paniknya kapan? Ambon paniknya kapan? Jadi belum selesai orang memproses tuh lu selalu tindihin. Semuanya, hampir semuanya kayak gitu. Setiap kali ada kalimat lu langsung tindih lagi. Gue ngeratin tuh emang kayak gitu. Dan emang kendala lu tuh jadi capek ngelihatnya gitu. Jadi mungkin kompetisi atau mungkin emang lu kayak gitu aja. Tapi mesti dihati-hatiin. Dijaga aja temponya supaya lebih enak, supaya lebih luas. Dan di luar itu moga-moga materi solid lu masih pada banyak. Ya. Siap Mas Panji. Oke, thank you. Mas Panji. Masih banyak. Ini dia Tulus dari Cibinong. 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 Nong ning nong ning nong. Selamat malam semuanya. Ya kenalin nama gue Tulus dan gue ini adalah fresh graduate pandemi ya. Gue lulus D3 Elektro tuh pas pandemi jadi terpaksa wisuda online. Gue bukannya gak mau wisuda online teman-teman. Tapi gue tuh takut. Pas lagi wisuda online di tengah-tengah acara dibubarin sama wisuda Pangkalan. Jangan wisuda di sini mas, bilang ke saya. Takut gue. Selain takut, ya wisuda online emang gak enak. Karena gak semua orang mempunyai kondisi proper untuk wisuda online di rumah. Ya gak? Contohnya temen gue, pas wisuda online tuh backgroundnya tembok retak kayak kontrakan teroris bang. Dan mungkin ada juga kampus yang mengakali dengan pakai virtual background biar sama semuanya. Cuman sekali lagi, gak semua orang punya background polos warna biru atau hijau. Ada juga yang backgroundnya tuh sama kayak warna baju. Ya, pas pakai virtual background tuh nembus. Kelihatannya cuman kepala melayang pakai toga gitu. Kasihan rektor bingung ya kan. Widih, kuyang sarjana nih gitu. Ini karena pandemi itu nggak enak banget. Sekarang gue jadi susah nyari kerja. Karena bodoh sebenarnya, cuman karena pandemi jadi banyak temen. Iya, gue bodoh gitu bang. Gue udah 3 tahun belajar elektro tapi gue ngerasa pengetahuan gue tentang listrik tuh kayak nggak ada. Paling gue tahu cuman satu. Kalau misalnya mama gue lagi masak nasi, gue nggak boleh nyetrika, ntar listriknya jepret. Itu doang yang gue tahu. Pas zaman kuliah aja nih, di saat teman-teman gue udah pada bisa benerin jam digital, gue cuma bisa benerin jam tidur. Jam tidur gue teratur pas kuliah, setiap dosen ngajar. Soalnya ada nih dosen gue bang, kalau misalnya datang ngajar bawaannya bikin tidur mulu. Orang bingung nih dosen apa tisu uya-kuya. So, tidur mulu. Makanya gue gak kebayang banget kalau misalnya nih dosen ngajar di kuliah online gitu. Terus gue belajarnya di ruang tamu, keluarga gue tidur. Dibangunin sama warga pakai tepuk tangan. Jika kamu mendengar tepuk tangan, bangun. Dan gue kan baru nganggur gitu bang. Baru nganggur, cuman temen gue udah ada yang ngeledekin. Ngeledekin, ya dia bilang kayak gini. Lu sih lulus, D3 jelek, S1 lah. Ya, menurut gue D3 bagus bang. Hemat waktu, cuma 3 tahun. Kan enak lulus duluan. Lebih cepat nganggur. Dan nanti saat S1 baru lulus, masih nganggur, masih nyari kerja. Gue yang D3 udah bisa nasehatin. Lu nganggur bro? Iya nih, susah nyari kerja. Tenang aja bro, rezeki itu udah ada yang ngatur. Mungkin 2-3 bulan ke depan lu bisa kayak gue kerja terbiasa. Dia bilang katanya lu sih D3 elektro, paling jadi tukang servis. Ya,
Gue nggak setuju karena D3 Elektro juga bisa kerja di PLN ya bang. Bagian foto. Permisi listrik. Sekian dari gue Tulus, terima kasih. Kenapa ya? Kalau gue ngerasanya ngambang-ngambang aja nih Lus, lo ininya. Jokesnya terus juga cara lo bawainnya gitu. Karena banyak pengulangan ya. Misalnya kalau tadi si Rais Marasa Besi itu mengulang katanya gitu. Ya orang Ambon panik. Kalau lo iyahnya doang. Yah, nah itu diulang-ulang terus gitu. Terus yang bikin gue agak sedikit tidak menikmati performa lo di malam hari ini adalah jokes pertama lo begitu ngomong lo takut wisuda online digerebek sama wisuda pangkalan gitu ya. Itu kan udah nggak ada ya ini. Tapi kemudian lo ngomong selain takut gitu, ini aja yang di depan sebenarnya udah main-main gitu. Jadi kepercayaannya tuh gue turun gitu. Nah itu yang mengganggu gue di awal gitu, Lus. Gitu Lus ya. Mudah-mudahan bisa lolos sih. Ya makasih Cing. Ya. Ini prediksi gue. Sebenarnya tadi tuh sebenarnya rapi aja. Ada satu beat yang nggak kena. Makanya gue kasih reaksi. Karena gue juga kaget. Nope begini tadi parah lu, bukannya kasih support lu. Apa kayak ketawa-ketawa respect lu gimana sih sama temen diri? Jadi sebenarnya rapi-rapi aja. Orang gue ketawa tadi karena gue menemukan kelucuannya. Tapi gue curiga lu udah capek sama materi itu. Kayak robot gitu. Kayak nggak organik gitu. Kalau level rapi aja. Mungkin di luar keceritot-keceritot itu. Gue curiga nih, lu ada di level dimana harusnya keresahan murni. Dengan level stand up seperti ini, dengan skill seperti ini, dengan pengalaman seperti ini. Lu gak ngomongin lagi hal-hal kayak gitu. Gak ada apinya gitu matanya. Manggung aja. Apalagi Anda kan memang sering ikut acara, lomba dan segala macamnya. Gue yakin Sempat tuh. menang juga dia. Ya tahu saya. Gue yakin tuh beat-beat yang udah lu pakai terus. Jadinya gak ada kegirangannya. Atau mungkin emang Tulus udah harus masuk ke level dalam karirnya di mana dia ngomongin apa yang dia pengen ngomongin, bukan apa yang dia pikir penonton akan lucu. Oke. Ya Lus ya? Makasih bang. Siap, thank you. Cara paling bagus bertahan di kompetisi adalah untuk tanya pada diri lo sendiri, lo lagi pengen ngomongin apa saat ini juga yang kontekstual dan relevan gitu. Itu yang paling penting. Bukan gue yakin ini materi terbagus gue bertahun-tahun yang lalu gue mau bawain di sini. Nah itu celakanya bisa di situ. Itu aja sih. Kasih ya. Bang, makasih bang. Tapi sebenarnya Dit kalau misalnya dengan nggak ada penonton di sini seharusnya lebih ini nggak sih seorang komika kayak ya udah gue pengen keresahan gue aja tanpa harus ada kaitannya sama penonton gitu untuk menyenangkan penonton gitu. Iya, itu plus minus sih ya. Iya kan, sebenarnya. Kayak misalkan tadi si Davi kan kalau misalnya kita biasa ada penonton itu pecah banget pasti. Bener nggak? Tapi karena yang nonton kita aja dan kita semua smart dan kita all with experience and you know. Tapi ya, walaupun ada penonton banyak, buntut-buntutnya yang menilai Tulus adalah jurinya. Ya betul. Jadi untuk penonton sih nggak apa-apa, tapi masalahnya kita tahu gitu. Jadi bukan cuma sekedar materi ya, bukan ninggalin materi, ninggalin typical beat dari gue bawain yang gue pikir akan bikin ketawa penonton, sama gue bawain apa yang gue pengen omongin. Gue curiganya itu aja sih. Itu mungkin kecurigaan kami. Gitu. Oke gitu. Tepuk tangan sekali buat Tulus. Terima kasih. Baiklah, kita akan bertemu dengan satu komika terakhir yang akan tampil di babak preeliminasi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tawa pemersatu bangsa. Let's make love.